Bisa dengar suara Kerik aman semua ya. Stella, dengar suara Kerik? Aman, Kak, aman. Oke, sip. Ya, satu hal yang Kerik kasih judul untuk hari ini. Apa Sel masih ingat judulnya? Masih ingat teman-teman judul Kerik hari ini? Yobel, langsung cari Menjaga Fireman ya. harta yang berharga. Apa? Menjaga harta yang berharga. Ya, menjaga harta yang berharga. Ya kan. Nah, ini karena kita home kan. Ini bukan ibadah umum, bukan ibadah kompleks atau apapun, kita ini sharing ya. Sela, Erik tanya satu persatu ya. Menjaga harta yang berharga itu apa sih? Dan menurut Sela tuh apa? Menjaga harta yang berharga. Em, Sesuatu yang apa ya? Yang mungkin kita nggak mau kehilangan gitu. Oke, sip. Ada lagi? Ya, oke. No ya, nggak apa-apa. Noya lagi di jalan. Yobel, Sesuatu yang sangat penting yang penting. nggak bisa, yang kalau hilang itu pasti kayak kayak hancur gitu dong, hancur gitu sih kak kalau Oke, sip. kehilangannya. Oke, thank you. Windy, bisa bicara atau chat? Kalau menurut aku, sesuatu yang berharga itu sesuatu yang mahal. Oke, thank you Windy. Arman, Arman masih di jalan. Oke, Friska, Kesucian. kesucian. Oke, Mas ya, Mas ya belum. Vita, Vita juga belum. Febiola, belum juga. Kak Ini Febiola, Kak, sesuatu hal yang nggak bisa kita gantikan atau nggak ada penggantinya gitu. nggak Jadi ada ya penggantinya. karena dia berharga, dapetinnya susah, terus nggak bisa diganti sama apapun. Jadi belum ada yang Oke, setara gitu deh. sip. Thank you Febiola. Evangelista, sesuatu yang tak ternilai harganya dan tak dapat digantikan. Oke, thank you teman-teman. Eh, Pendapat teman-teman benar semua. Tapi kalau menurut teman-teman, apa yang paling berharga di dalam kehidupan teman-teman? Stella, sampai kayak kita harus jaga nih. Kan Hmm, Keluarga sih. keluarga. Yobel, Pakai jawabannya Friska sih, kesucian hidup. kesucian hidup. Oke. Noya, masih jalan bisa ketik atau susah? Gak apa-apa, Noya denger aja dulu ya. Ntar tinggal rangkumin Noya pas nyampe. Windy, Sejujurnya, sekarang ini sesuatu yang berharga itu adalah diri sendiri sama diri, keluarga juga. diri sendiri dan keluarga. Oke. Iya. Friska, Sama juga sih diri sendiri. diri sendiri. Oke. Iya, iya. Febiola, Kalau dari aku ini Kak, kayaknya hati dan pikiran sih. Soalnya sumbernya sebenarnya dari situ, baru ke diri oke. sendiri. Oke. Sip. Thank you teman-teman. Ah, harta yang paling berharga tuh orang tuh sering nggak menyadari dalam kehidupan. Orang bilang diri sendiri oke, terus keluarga oke.
Tapi sebenarnya harta yang harus kita jaga, ya kan, adalah sikap hati kita. Karena di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita nggak benar, maka seharian itu akan menjadi hal yang tidak mengenakan. Setuju nggak? Sikap hati kita melenceng, kita bangun pagi hari, pasti sampai seharian kita merasa, oh nggak enak. Kita boleh bilang kesucian hidup, kita jaga kekudusan, ya oke. Tapi sumber dari segalanya adalah sikap hati kita. Karena hati kita itu mulai ke dalam pikiran kita. Nanti akan sambung lagi, paralel lagi ke dalam dua roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai terakhir namanya penguasaan diri. Satu hal yang sulit banget menjaga hati, berarti itu ada sebuah penguasaan diri berkaitan, bener nggak? Teman-teman bisa menjaga hati, berarti bisa menguasai diri. Karena firman Tuhan bilang, menguasai dirilah dalam segala hal. Kita paling gampang tuh, kalau misalnya mungkin marah kita masih bisa. Hari ini misalnya kita di jalan, kita masih bisa kontrol marah. Kita masih bisa menguasai, gitu kan? Kita masih bisa. Tapi hal yang paling sulit, teman-teman, adalah menguasai diri dengan apa yang kita suka. Oh, itu paling susah banget. Apa yang mengikat kita, apa yang kita suka, itu susah banget menguasai diri. Contoh, untuk apa yang kita suka, misalnya makanan. Menguasai diri dalam segala kan berarti kan bicara soal makanan, apa yang kita pakai, benar nggak? Oh, menjadi kesenangan. Itu paling susah banget. Untuk bilang tidak, oh itu susah banget. Itu yang Kerik lagi hidupin sekarang. Kerik baru ngerti menguasai diri dalam segala hal. Waduh, ternyata yang paling susah tuh yang kita suka. Kerik nih kemarin lagi cek kesehatan, MCU, medical check up semuanya. Dan Kerik tuh pas hasilnya keluar, triglycerid Kerik tuh 316. Normalnya itu cuma 150. Wah, terus ditulis di situ dikatakan pre-diabetes. Gula Kerik tuh tinggi. Bayangin Kerik yang sama istri ini sering banget nih kalau makan malam nih, apalagi Kerik ya. Abis makan nasi, ini Kerik punya punya porsi sendiri nih. Ini lauknya belum habis, Kerik tuh masih bisa minta nasi loh ke istri Kerik loh. Yang aku minta nasi dikit, yang itu abis minta nasi dikit, Kerik beli roti lagi. Ada roti di sini namanya tuh roti lau. Itu tebelnya minta ampun, coklatnya enak banget. Waduh, tiap malam hampir kayak gitu. Abis kayak gitu, makan roti, Kerik bisa minum yang manis loh. Entah beli air jeruk, beli hemaviton yang kalengan tuh, hemaviton. Belum lagi siangnya tuh babat kopi. Tiap hari hampir minum kopi, nggak pernah enggak. Sampai teman-teman kantor tuh sampai bilang Kerik tuh brand ambasadornya Tomorrow Coffee. Karena seluruh karyawan situ tahu Kerik. Jadi orang kantor, orang-orang satu datang ke situ, kenal Kak Erik nggak? Oh kenal Kak Erik. Karena saya sampai dari pagi hari bisa beli, siangnya beli lagi. Bayangin tuh sampai sampai kayak gitu banget. Pas sampai keluar hasil kayak gitu, Kak Erik belajar untuk bagaimana menguasai diri dalam segala hal. Dan itu nggak gampang, teman. Karena apa? Daging ini akan menuntut apa yang kita sukai, terus kita tolak, dia akan berteriak. Soalnya kita, ayo dong. Apalagi kalau saya waktu pertama kali itu pas coba datang ke home Bekasi. Tahu yang kalau namanya kita home ya, kalau onset ya, itu nggak ada makanan. Setuju nggak? Teman-teman yang datang di home Manado, pasti dia bilang, babungkus Jo.
tulangnya tuh langsung pasti lebih-lebih kan. Udah pasti langsung bilang babungkus Jo. Itu udah pasti makanan tuh nggak pernah ada terlewatkan kalau namanya kita home on site. Mau dimanapun, mau di Manado, kayak mau di Jakarta, kayak mau di mana, pasti nggak ada pernah makanan sedikit. Apalagi kalau orang tuan rumahnya yang royal banget soal makanan. Waduh, mereka udah siapin makanan, ada martabak. Waduh, kalau udah lihat martabak tuh terang bulan kan. Kalau Manado bilang terang bulan nih. Martabak itu terang bulan atau martabak? Kalau martabak manis. Martabak. Oh, martabak. Kirain terang bulan. Kalau terang bulan tuh berarti Ambon ya. Ambon, Papua, terang bulan. Iya. Itu kan kita menggoda banget kan. Udah martabak telur, martabak manis, dalamnya coklat, keju. Waduh, itu menguasai diri. Itu bukan suatu hal yang perkara mudah. Apalagi kalau kita tidak suka makan. Tapi saya belajar satu hal gini. Inilah hati yang harus kita jaga. Karena itu terpancar seluruh kehidupan kita, teman. Kita bisa menguasai diri, firman Tuhan bilang, kita bisa menguasai satu kota. Berarti kita menguasai diri itu berbicara tentang apa yang di dalam pikiran kita. Apa yang tindakan kita sebelum kita lakukan, itu dimulai di dalam pikiran kita. Teman-teman, outputnya apa? Sebelumnya itu akan ada proses di dalam pikiran kita. Kita mau bertindak jadi kasar, kita mau bertindak jadi lembut, kita mau bertindak jadi menahan segalanya, itu dikeluarkan dari pikiran kita. Makanya kalau kita bisa taklukkan dalam pikiran kita bisa melakukan semuanya. Nggak ada cara lain untuk kita bisa menaklukkan pikiran kita di saat kita nggak merendahkan hati sama Tuhan. Erik udah berapa, hampir mau 1 bulan. Ini udah nggak makan nasi di malam hari. Cuma makan lauknya doang. Pagi cuma makan nasi setengah. Benar-benar belajar untuk menahan apa yang kita mau lakukan. Makanya teman-teman dan Kak Erik, kita sama-sama nih berjuang. Kita sama-sama menjaga apa yang kita harus jaga dalam kehidupan kita. Bukan hanya soal makanan. Sebentar ya teman-teman. Teman-teman, Kak Erik izin sebentar ya. Ada Grab sebentar ya. Ada Grab ya sebentar ya. Siap, Kak, aman. Teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa langsung tanya ya. Atau kalau masih malu-malu, di chat aja. Kalau yang Manado, yang mau pakai bahasa Manado mungkin bisa. Karena kalau ke Erik sih aman. Ya, salam malam teman-teman. Sorry, kepotong. Ya, jadi untuk kita menjaga hati kita, menjaga hal yang berharga, kita harus bisa menguasai dalam segala hal. Karena tiap hari kita itu berperang, teman-teman.
tiap hari banyak hal yang bisa membuat kita jatuh. Bisa banyak hal yang membuat kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Bisa situasi kondisi yang membuat kita kok berbeda ya dengan apa yang kita harapkan. Makanya betapa pentingnya kita tiap hari bangun pagi-pagi memulai dengan membangun hubungan intim sama Tuhan. Nggak ada cara lain, teman-teman. Karena sebelum kita melakukan aktivitas, berarti kita belajar untuk mempercayakan semua sama Tuhan. Sebentar, tunggu nih berisik anjingnya kayak Erik. Ya, oke. Teman-teman, sorry ya, Erik harus pindah ruangan nih. Soalnya di atas pasti berisik dengan siaran Erik. Ya. Jadi, tiap hari adalah medan peperangan kita, teman-teman. Tiap hari ada pencuri yang siap mengambil apa yang berharga dalam kehidupan kita. Mau siapapun orangnya. Mau dia pendeta, mau dia karyawan, mau dia mahasiswa, pun kita akan mengalami satu proses untuk kita melewati sebuah peperangan tiap hari. Kita bisa menaklukkan nggak? Atau kita menjadi orang yang menyerah? Makanya kita bersyukur dalam kehidupan kita diisi melalui komunitas kita. Di home ini. Kita semakin hari semakin belajar. Erik nge-freeze nggak? Tadi sempat mati ya? Punya Erik ya? Iya, Kak. Oke. Ya Erik lanjut ya. Tadi soalnya nge-freeze soalnya. Jadi kalau kita nggak pernah menyadari dan mengenal diri kita akan menjadi orang yang habis banget. Teman-teman dan Erik ini harus paksakan diri nih, untuk memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Karena kata mencari Tuhan itu paling banyak di Alkitab. Kata carilah Tuhan itu bukan cuma satu ayat. Berarti menandakan manusia itu mau cari Tuhan itu susahnya minta ampun. Karena untuk kita sungguh-sungguh sama Tuhan itu nggak bisa dengan kalau kita nggak bisa paksakan diri kita. Dan tambah lagi kalau kita nggak punya kerinduan sama Tuhan. Kalau kita nggak menyadari Tuhan menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak menyadari bahwa komunitas itu penting.
Oke teman-teman nih, sorry nih gangguan terus. Di bawah tadi Kak Erik sempat nge-freeze ya? Nge-freeze lagi ya? 2 kali ya? Iya Kak, ini udah aman. Iya udah aman. Ya. Nah, jadi teman-teman dan Kak Erik, kita harus menyadari bahwa ada satu hal yang berharga dalam depan kita. Ada satu hal yang harus kita jaga. Jadi kita nggak bisa menjadi perilaku, menjadi seorang pribadi yang masa bodoh. Kita ada arus yang kita jaga. Kalau kita tahu hidup kita berarti ada satu hal yang kita harus pegang terus, yaitu kebenaran. Teman-teman dan Kak Erik dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk melakukan hal yang benar. Itu kita harus berjuang loh teman-teman. Untuk bilang tuh hidup dalam kebenaran, itu bukan perkara mudah. Setuju nggak? Kita untuk melakukan hari demi hari aja, untuk melakukan hal yang benar, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang nggak pernah kita bilang stop dulu deh, saya istirahat dulu deh. Ya kan, kita nggak bisa. Kita harus semakin hari semakin menyadari bahwa hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan. Benar-benar loh. Saya kadang-kadang ya lihat, saya ngalamin dalam pribadi sendiri. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk berpikir, sering dengar gak Pak Eres bilang ini, kita lebih harus memikirkan perasaan Tuhan daripada manusia. Pernah dengar kayak gitu? Pernah dengar? Kayaknya enak dan berat ya. Memikirkan perasaan Tuhan daripada manusia, daripada diri sendiri. Itu perkataan yang enak didengar tapi sulit dilakukan. Enak didengar, wah, baru kemarin nih kayak dihadapkan satu perkara, satu hal yang menurut Erik ini harus gimana ya. Jadi ambil kasus kemarin nih, contoh gini, ini kisah nyata ya, ini baru kemarin. Jadi kemarin tuh ada homeless di gereja di Rehoboth, di MAG Kelapa Gading, di Arta Gading. Tiba-tiba tuh homeless PIC-nya tuh bilang ke Erik, nggak bilang ke Erik dulu, tapi dia bilang ke grup homeless bahwa home-nya itu nggak ada, digabung sama 2 puasa. Sekarang lagi 2 puasa kan, kita semua. Terus dia info ke Kak Erik, PIC-nya info, Bang, nih kita hari ini nggak ada home ya. Dia bilang hari ini, tapi home-nya itu hari Rabu. Sedangkan dia ngomong hari ini. Berarti ada perbedaan ya. Dia bilang hari ini, terus home-nya di hari Rabu. Beda nggak? Beda ya. Oke. Terus dia nggak kasih info ke kita tuh, jadi tuh punya grup WhatsApp untuk jadwal seluruh home plus. Jadi tuh Kerik bikin jadwal untuk home, seluruh home plus. Bikin jadwal. Jadi kalau misalnya mereka mau request pembicara, ruangan, kasih tahu tanggalnya, itu di grup itu. Dan PIC ini nggak masukin ke grup itu untuk perubahan. Jadi Kerik tuh nggak tahu kalau ada perubahan di situ kan. Dia cuma bilang hari ini, sedangkan Kerik kan udah banyak banget tuh ngurusnya. Nah, sampai akhirnya pas kemarin, itu dari tim multimedia, ada orang multimedia sama fotografer dari kita, tiba-tiba langsung bilang ke Erik, Kak, ini nggak ada home plus. Waduh, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya, Erik cek dulu ya. Pas ke Erik cek di WA gitu, waduh, ada perubahan 2 puasa. Tapi dia kemarin ngomongnya, sedangkan ini home sekarang. Udah, Kak Erik langsung bilang ke fotografernya, ke mereka yang melayani kemarin tuh mau melayani, langsung bilang, ini nggak ada 2 puasa, kita nggak ada home, mereka gabung sama 2 puasa.
Nah, udah, oke ya, clear nih. Tiba-tiba dari yang fotografer ini langsung ngomong ke saya, Kak, nggak usah lapor ke kantor, nggak usah lapor ke atasan lah, gitu kan. Wah, ada nggak ada home, ntar Kak Erik kena marah lagi. Udah diem-diem aja. Jadi nama mereka, absen mereka tetap ada, tapi home-nya nggak ada. Nah, berarti kan kalau kayak gini kan mengatakan lo nggak jujur. Bener nggak? Ini perkara mudah loh. Saya mau ajarin teman-teman, ini nggak peduli mau kita di pusat mau apa, ini balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Bukan berarti orang yang di pusat dengar suara Pak kebenaran, suara Pak Eres belum tentu menghidupi. Maka betapa pentingnya kita dengar Pak Eres dikit, tapi kita hidupin. Dan sampai kita orang yang udah pelayanan, full timer, terus udah sering banget pelayanan jadi multimedia, fotografer, mau apapun, singer, tapi kita nggak pernah hidupin firman Tuhan, itu yang bahaya. Dan dia bilang kayak gitu untuk ngajarin Kak Erik, Kak nggak usah ngomong, karena itu berkaitan sama ada persembahan kasih kalau untuk yang melayani. Dan Kak Erik nggak suka ngomong model kayak gitu. Bagi Kak Erik, kebenaran di atas segala-galanya, harus jujur. Dan Kak Erik tuh berperang, waduh, ini saya nggak bisa, saya harus lapor. Akhirnya saya bilang sama fotografer itu, sorry Kak Erik udah lapor. Jadi Kak Erik tuh screenshot WA Kak Erik sama PIC Home, terus kasih tahu jadwal home-nya ada kesalahan. Terus akhirnya orang itu bilang, Kak sebenarnya nggak apa-apa, lu lapor aja, nggak bilang nggak ada ini, nggak. Kalau Kak Erik tetap mau berdiri di atas kebenaran, iya, enggak. Karena apa? Percuma saya tetap bilang, oke, nggak apa-apa. Saya orang yang memikirkan perasaan orang, karena lo udah jauh, mungkin lo udah datang, terus lo nggak ada nama. Saya daripada memikirkan perasaan manusia, kayak gitu. Suatu saat, iblis bisa mempermalukan saya lagi, balikin. Tiba-tiba, kok Evan tahu, CMP tahu, kok nggak ada home. Home lo bilangnya ada sih. Kira-kira berabe nggak teman-teman? Kira-kira jadi masalah nggak? Masalahnya di fotografer atau di Kak Erik? Menurut teman-teman nih, kita sambil sharing ya. Ayo Bel, menurut Yobel masalah di Kak Erik atau di orang itu? Kak Eriknya lah. Kak Erik, bener dong. Karena dia ngomong Kak Erik melalui telepon, nggak ada bukti chat WA. Kalau Kak Erik iyain dan security di gereja itu di MAG selalu foto kegiatan. Jadi kalau kita ada request ruangan, itu security foto dan foto itu akan dikirimkan ke pimpinan. Bayangin kalau mereka tetap bilang ada, terus tiba-tiba memang nggak ada kegiatan, mereka lihat kok Evan lihat, kok nggak ada kegiatan, kok masih bilang ini, wah habis. Erik lebih baik, Erik langsung ngerti, enggak, lo biarin lo musuhin gua, lo biarin benci, biarin mau maki apa, sampai saya bilang ke PIC yang untuk pegang apa untuk ruangan, dia koordinator untuk ruangan semuanya, saya bilang nggak apa-apa, namakan Ica, nggak apa-apa Erik kena tegur, kena sanksi atau apa ini, tapi Erik kayak gini, Erik mau lapor. Karena kan orang yang fotografer tadi kan bilang, Erik ntar lu dimarahin lu. Ntar gimana? Seolah-olah tuh baik kan. Kelihatan ya, bener nggak? Tipuan iblis tuh kadang-kadang tuh baik loh. Seolah-olah tuh menyenangkan. Bener nggak? Teman-teman pasti juga di kantor, dimanapun pernah menghadapi kayak gini. Kelihatannya, ih mulus banget loh. Kelihatannya ini menolong nih. Ini kelihatannya membantu saya nih. Tapi kalau saya masuk di situ, saya nikmatin di situ dan saya bilang oke, percayalah iblis bisa balikin lagi dan itu mempermalukan saya. Karena saya tiap malam, tiap pagi saya cuma berdoa, Tuhan jangan buat saya malu. Saya nggak bisa apa-apa. Saya selalu membawa diri saya, teman-teman. Saya bilang nothing. Saya selalu bilang saya nggak bisa apa-apa. Kenapa?
biar Tuhan yang memampukan saya, bukan dengan kuat dan gagah saya. Saya selalu belajar untuk nggak bisa apa-apa. Saya minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena mengurus home itu bukan perkara yang mudah. Teman-teman yang di home Manado, ngurus berapa teman sama home Nusantara 4, pusing nggak? Pusing kan? Lihat teman-teman Yobel, bener nggak? Karena kita ngurusin jiwa-jiwa. Kalau kita nggak punya hubungan yang intim sama Tuhan, kita nggak dikasih kepekaan, kita ngikut aja loh. Itu bahaya. Makanya teman-teman dan Kerik ini kita sama-sama berjuang, teman-teman. Ini bukan perkara yang mudah. Kita akan diperhadapkan banyak hal. Tuhan akan izinkan segala sesuatunya. Itu untuk kita ambil pilihan. Ikut memilih benar atau mengikut yang salah. Yang kelihatannya benar. Saya yakin teman-teman yang berada di Zoom malam ini pasti pernah menghadapi hal yang Kerik pernah hadapin. Kayak gini. Kita diperhadapkan sama teman-teman di kantor mungkin. Kita mungkin diperhadapkan sama di keluarga. Mungkin diperhadapkan sama teman-teman di gereja. Jangan pikir kita di gereja semuanya tuh pemikirannya sama loh. Dan kita berpikir di home ini semuanya sama keinginannya. Tujuannya sama. Enggak. Tapi disinilah kita belajar. Disinilah kita di tempat kita harus menghidupi apa yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Nggak ada cara lain. Teman-teman dan kayak Erik adalah hidup di dalam perjuangan. Dan apapun yang kita lakukan, semua bisa dilewati. Asal teman-teman dan kayak Erik selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena hubungan kita sama Tuhan itu akan membawa kita di dalam pergaulan kita menjadi sebuah pembeda. Bukan menjadi sorohani, tapi kita tahu mana benar, mana salah. Karena di saat kita mau ngambil yang salah, itu ada alarm keras di dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan dosa aja tuh mikir, aduh, gimana? Saya tuh sampai kemarin, saya selalu mikirin kata-kata Pak Eras. Memahami perasaan Tuhan. Yang mengatakan, itu gimana ya? Tuhan tuh nggak kelihatan. Kalau menjaga perasaannya Yobel, masih bisa. Yobel kelihatan kok. Yobel seorang pria yang teman dari home Nusantara, home Manado. Yobel, tolong Bel. Ini saya pasti tahu, ini Yobel, saya nggak berani. Yobel pun juga sama kayak Erik, bener nggak? Menjaga perasaan kayak Erik supaya nggak marah gimana ya? Kita bisa jaga, karena kenapa? Kelihatan. Setuju nggak? Kita lebih bisa menjaga perasaan orang karena kelihatan. Ini kalau Tuhan kan kita nggak bisa kelihatan. Tuhan kan kita nggak bisa bersentuhan secara fisik. Kita nggak bisa kita ngomong, kadang-kadang Tuhan nggak ngomong. Benar nggak? Kita sapa Tuhan kadang nggak ini. Nah, jadi betapa pentingnya teman-teman kita membangun sebuah hal yang kita pegang. Ini nggak gampang. Ini semua sama berlaku. Kita semua sama-sama mau menghidupi apa yang kita dengar. Jangan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku. Jadi itu aja teman-teman sharing firman Tuhan malam hari ini dari Kak Erik. Yuk kita sama-sama berjuang. Sama-sama terus kita menjaga apa yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan ingat kita menjaga perasaan Tuhan lebih dari apapun. Oke, thank you. Kak Erik serahkan sama Sela atau Noya. Wah, thank you Kak buat sharingnya di malam ini. Dan ya udah mengingatkan kita semua juga ya. Ya memang di dalam kehidupan kita sehari-hari itu untuk menjaga hati sangatlah tidak mudah ya teman-teman. Pasti banyak sekali ya tantangan, banyak sekali cobaan yang kita lewati.
Jadi kadang mungkin kalau misalnya di saat kita mau memulai hari kita membangun hubungan sama Tuhan, ya kita bilang sama Tuhan, Tuhan, untuk hari ini aku serahin ke Tuhan, tuntun biar apapun yang terjadi, aku mau terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Tapi kadang di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, mungkin ya kadang kita lupa gitu. Kadang kita lupa untuk tetap menjaga hati, bagaimana kita tetap menjaga perasaan Tuhan di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, apa benar-benar kita memperkarakan hal itu di hadapan Tuhan. Ya, mari kita mempunyai fokus yang benar teman-teman, tetap berjuang untuk menjaga hati kita supaya setiap hari tetap bersih, tetap berjalan dalam kebenaran. Oke, thank you Kak Erik, dan Thank you, Stella. teman-teman kalau ada pertanyaan, ini masih bisa Kak? Bisa. Boleh teman-teman tanya, kita sambil sharing. Ya, kalau dari teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing juga hal yang terkait, bisa teman-teman. Kalau ada yang masih malu-malu, yang aku bilang tadi, bisa lewat chat ini. Ayo, Kak Casey mungkin, atau Desire, Kak Indi, Bebel, Arman, Kak Noya, Masya, Vita, dan Fiska. Ada yuk teman-teman. Gimana nih? Ya menurutku sharing malam ini itu relate banget sih di dalam kerjaan kita setiap hari. Bener. Teman-teman, boleh sharing? Boleh Kak. Izin, mau sharing. Kedengaran nggak Kak suaranya Kak? Kedengeran. Oke, halo Kak Erik, aku Casey. Ya. Bisa dipanggil Casey aja. Jadi mau sharing soalnya tadi ternyata relate sama cerita belakangan hari ini. Sama kayak gitu juga hal yang mungkin mempengaruhi ini ya, kayak penghasilan gitu ya. Penghasilan atau yang tadi. Jadi anggapannya sebenarnya sih kita nggak boleh nggak iya-iyain aja. Kalau misalnya emang kegiatannya tidak ada ya kita bilang nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya ternyata sebenarnya sih hal itu di lingkungan keluarga kerjaanku kayak wajar banget gitu Kak, karena posisinya eh, PNS itu kayak entah ya, mungkin memang kalau kata orang itu penilaian orang lain ke PNS pun sudah begitu gitu kan. Terus akhirnya kayak jadi dibiasain gitu kalau misalnya di kantor. Kadang-kadang sih kalau dari aku sendiri kayak misalnya lembur nih Kak, lembur kan. Terus ternyata aku nggak lembur sesuai dengan jam lembur tersebut gitu. Aku kembalikan lah ceritanya kan. Aku bilang aku nggak bisa terima uangnya karena aku nggak lembur sesuai jam yang disampaikan itu. Jadi kelebihan lah yang dibayarkan ke aku. Tapi ternyata mereka bilangnya nggak apa-apa, nggak usah gitu. Terus kan saya juga bilang gitu kan Kak, kayak saya aja deh jangan aku. saya, saya bilang kalau misalnya itu nggak boleh seharusnya kan, karena kan bukan hak saya juga gitu kan kasih kalau misalnya mau dibayar seperti itu. Tapi kayak benar-benar mereka nggak mau ditransfer balik karena posisinya itu sudah kayak masuk di anggaran, terus juga udah tercatat gitu Kak. Dan waktu itu posisinya kayak anggapannya semuanya karena pernah ada yang protes atau gimana gitu kan Kak, akhirnya sistem itu disatuin gitu. Jadi udah nggak bisa lagi kita mau bilang ini nggak sesuai inilah kita datangnya sebenarnya jam segitu. Dan akhirnya kalau misalnya dari sharing aku yang ini sih kan sebenarnya uangnya bukan buat aku ceritanya kan ya kayak. Jadi kayak bukan hak kita lah, bukan hak kita.
akhirnya menemukan cara uangnya diapakan. Kalau misalnya dari Kak Erik nih, waktu itu uang yang dibayarkan ke Kisi itu dipakai untuk kayak ngejajanin orang-orang. Kira-kira itu sebenarnya diperbolehkan nggak ya? Karena kan posisinya hal itu didapatkan atas yang bukan hak kita pribadi. Tapi karena kita nggak bisa ngebalikin, benar-benar nggak bisa sama sekali caranya mau kayak gimana pun, kita mau pakai cara yang bawah tanah juga nggak boleh, malah nanti dikirain kita ada melakukan pelanggaran dan lain-lain, akhirnya memutuskan untuk ya udahlah traktir teman-teman aja, tapi bilangnya ya udah kayak gini-gini. Kira-kira kalau misalnya hal tersebut digunakan untuk seperti itu, apakah itu sebenarnya menyalahi atau apakah itu jadi nggak berkat gitu atau bagaimana Kak? Kira-kira dari Kak Erik gimana jawabannya? Ya, itu benar-benar yang itu terjadi dalam PNS. Itu bukan hal yang baru. Di Indonesia itu memang semuanya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya mau akhir tahun, pertengahan tahun, itu udah ada anggaran-anggaran yang tak terduga. Ada markup-markup yang nggak terduga. Ya kan? Nah, makanya kita di tengah-tengah, di dalam pekerjaan kita harus bisa menjadi pembeda. Karena tuh di saat kita jadi pembeda, orang tuh bisa lihat. Nah, tapi kalau misalnya kamu kayak gini kan berarti kan bicara soal sistem. Bener nggak? Ini ibaratnya kalau di dalam PNS, maju kena, mundur kena. Ya nggak setuju? Kita bilang kayak gini, nggak bisa. Kita mau mundur, nggak bisa. Kita mau ngomong gimana, nggak bisa. Karena semua udah pakai sistem. Bahkan bisa dimusuhin satu sama senior semuanya tuh. Ya kan? Oh, itu udah bisa dimusuhin banget. Bisa dibilang cari muka kau, ya kan? Wah, so Kristen banget, ya Bener kan? So banget. Tuhan banget, ya kan? Itu udah pasti banget kata-kata yang akan keluar. Kita meskipun kita di mayoritas Kristen, belum tentu semuanya membawa kebenaran. Malah sekarang akhirnya jadi kebetulan. Nah, kebetulan nih ada uang lebih. Kebetulan nih uangnya bisa diambil. Kebetulan nih kita bisa makan-makan, ya kan? Tapi kalau misalnya kita tahu ini bukan uang kita dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kalau menurut Kerik udah dengan sikap yang benar ya, udah traktir aja temen. Kalau Kerik juga udah pikir udah mau ngapain lagi? Kita mau ngambil juga ini. Terus kita mau bilang kasih persembahan ke gereja. Udah kayak Robin Hood. Kasih ini kasih ke gereja supaya putih. Apa dosanya jadi putih, dosanya jadi diampunin. Kan ini kan sebuah hal yang dilema, bener nggak? Kita karena nggak bisa, itu karena bicara soal sistem itu banyak terjadi. Dan di PNS di Indonesia tuh bukan perkara yang baru kayak gini, bukan hal yang baru. Dari zaman dahulu sudah ada. Mau siapapun presidennya, sistem itu tetap ada. Apalagi kalau di Jakarta ya teman-teman ya. Di Jakarta itu kalau udah akhir tahun, itu udah bongkar trotoar. Tiap hari bongkar trotoar tuh. Udah Desember, udah musim hujan bongkar trotoar. Nanti Juni, itu bongkar trotoar lagi. Saya pikir, ini orang kayak nggak ada permainan baru lagi. Ganti gubernur, ganti trotoar tuh. Saya sampai kadang sama istri bilang, ini ganti-ganti trotoar terus. Iya. Karena apa? Supaya kelihatan kan. Kalau kayak PNS, kayak pemerintahan gitu kan paling jelas pembangunannya cuma satu, trotoar. Dia mau bangun apa lagi? Ya kan? Kalau trotoar kan kelihatan macetnya. Kelihatan, ada lagi rapiin nih. Tapi setiap dia bongkar akhir tahun, pertengahan tahun, sama aja. Luas trotoarnya sama. Bentuk trotoarnya sama. Ini cuma habisin anggaran aja. Setiap orang kan dari kayak gitu kan dapat. Ya kan? Itu bukan hal yang baru. Tapi kalau kita udah tahu kebenaran kayak gitu, kita tahu ya bukan bagian kita. Ya kita harus berani bilang enggak. Karena balik lagi menjaga perasaan Tuhan atau perasaan manusia itu paling susah banget. Kalau menjaga perasaan manusia tuh gampang banget karena ketemu. Kalau menjaga perasaan Tuhan kan kita nggak ketemu. Tapi kalau di saat kita tahu punya hubungan sama Tuhan, pasti ada alarm nih nggak enak nih. Kayak tadi si Casey juga kayak gitu kan. Udah nggak enak nih Kak. Ini gimana uangnya? Ini mau diapain nih uangnya? Kalau teman-teman yang lain mah pasti udah jadi tabungan itu.
tabungan di hari tua lumayan berapa, ya kan? Kan nggak mungkin juga beli taktilan terus ke orang-orang kan. Jangankan PNS lah, teman saya nih, teman SMP. Bea Cukai itu juga termasuk PNS ya, Bea Cukai. Ya PNS, Bea Cukai. Bea Cukai PNS ya. Ya ampun, kita sama-sama sekolah bareng. Pas dia masuk jadi Bea Cukai, waduh, kayaknya luar biasa, usahanya di mana-mana. Sampai dia bilang, iya nih bro, udah mati saya, ya ampun. Saya kenal mana orang Bea Cukai yang benar, semua orang Bea Cukai yang nggak benar. Kalau Bea Cukai yang nggak benar, itu miskin, kin, melarat, rat, iya. Kalau orang yang PNS, waduh, rumahnya udah kaya banget. Bisa rumahnya di mana, waduh. Tapi kalau PNS yang jujur, ya ampun, hidup dengan apa yang gaji yang ada. Kayak gitu aja, bisa kelihatan. Saya punya temen, orang tuanya kerja di Bea Cukai. Itu orangnya jujur. Waduh, ditawarin apa, di penyeludupan, nggak mau. Ya hidupannya sampai akhir kehidupannya sampai udah meninggal. Nih teman saya, papanya udah meninggal. Namanya Pak Bambang, Om Bambang. Dia kerja di Bea Cukai. Sampai akhir kehidupannya ya tetap aja nggak kaya. Dia tetap dengan apa yang ada. Ya puji Tuhan punya mobil kijang-kijang lama. Tapi dia menikmati, dia mensyukuri dengan apa yang ada. Opa saya dulu juga gitu. PNS, kerja di Pos dan Giro. Jadi kepala dari Pos dan Giro di Jakarta. Sampai pernah, ini saya dapat cerita ya, waktu itu saya belum lahir. Dan saya dapat cerita dari papa saya, bilang sampai ada penyelundupan di Pos dan Giro itu, sampai ada opa saya tuh mau disuap. Pokoknya dia, opa mau apa? Bapak mau apa? Ditawarin mobil uang yang banyak. Ini Pak yang penting, kata opa saya, enggak. Ini urusan kantor. Anda pulang aja. Kalau mau ambil barang Anda supaya bisa keluar, udah dengan prosedur. Opa saya bilang kayak gitu. Wah, berani. Tapi saya lihat akhir kehidupan opa saya meninggalnya. Mau tau nggak akhir kehidupan opa saya meninggalnya? Dia pagi-paginya udah bilang ke kita semua, cucu-cucunya, anak-anaknya, dia bilang mau pergi. Kita panggilnya kan papi kan. Papi mau kemana? Mau pergi jauh. Udah ada setrika ke mejanya. Kita pikir kan kalau rapi gini kan mau ke gereja kan. Mau ke gereja? Enggak, mau pergi. Dia udah setrika, dia bilang ke papa saya, jangan pulang malam-malam, papa mau pergi. Cepet-cepet langsung pulang gitu. Udah dia habis ngomong kayak gitu, dia semir sepatu semua, dia masuk kamar. Dia lempar sapu tangan ke atas gini, terus sambil sambut sapu tangan gitu, langsung hilang. Langsung meninggal. Dan opa saya tuh jujurnya minta ampun. Zaman dahulu kan rumah kan nggak ada sertifikat tanah ya teman-teman. Itu patok-patok tanah aja kan. Jadi ini kalau dulu kan zaman klaim kan, ini tanah kita nih, ini tanah saya. Tetangga di rumah orang tua saya tuh, itu rumahnya tuh sampai miring. Jadi tuh ada posisi gini, tapi bisa belok gini. Jadi miring banget. Dan dia di akhir kehidupannya, saya saksikan diri, saya kayak lihat sendiri dia waktu dia meninggal. Pas jenazahnya masuk peti, itu kayak film azab tau nggak? Pernah nonton film azab? Masuk petinya nggak muat. Diangkat lagi petinya. Bongkar lagi. Pas dimasukin lagi. Kebesaran. Nggak bisa. Akhirnya pas dimasukin lagi. Di dalam kuburan itu langsung penuh dengan air. Becek semuanya. Peti nggak bisa masuk. Tuh Kerik saksiin sendiri. Lihat sendiri. Waktu itu dulu belum ada film azab tuh. Tapi Kerik bisa lihat sendiri. Saya bilang, jangan film azab lihat dari kejadian itu kali. Ini orang Kristen sendiri, terus mereka bikin film aja, film azab tuh. Sebenarnya tuh dari kejadian Kerik tuh kali itu. Nggak ada yang tahu. Tapi Kerik saksiin sendiri, orang itu serakat tanah. Meninggal pada nggak, akhir kehidupannya bisa dipermalukan banget.
Ini orang Kristen loh, bukan yang pakai kain kafan angkat, kalian bilang, bener tuh, ini orang Kristen nih pakai peti nih, petinya dimasukin ke lebaran, dikeluarin kesempitan lagi, terus penuh air kuburan nih. Wah tuh, saya lihat opa saya meninggalnya beda banget. Betapa nilai-nilai kebenaran itu dihidupin. Memang nggak gampang, makanya tadi Erik bilang, nggak gampang teman-teman. Teman-teman yang berjuang sendiri di dalam pekerjaan, teman-teman nggak mungkin panggil Pak Eras, teman-teman nggak mungkin bilang Koepen, Pak Eras, ini gimana hadapin? Teman-teman nggak mungkin dalam kejadian itu langsung bilang ke Abam, nggak mungkin. Teman-teman curhat di Abam, ini gimana ya saya menghadapi, nggak mungkin. Tapi teman-teman harus berani mengatakan iya di atas iya, enggak di atas enggak. Kayak kemarin, kejadian kemarin saya bilang sama istri saya, yang ini gimana ya? Aku udah nggak seneng nih kayak gini nih, hati gelisah. Istri saya juga sama menghadapi orang-orang kayak gitu juga dalam pelayanan. Kita mah dalam pelayanan mah sama aja. Engkau udah ujungnya mencintai uang, wah udah pasti deh. Segala cara dihalalkan. Segala cara dilakukan. Tapi kalau kita tahu, kita mau benar, berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat beda sama gaji ya teman-teman. Kalau gaji itu udah pasti. Bener nggak? Gaji, teman-teman tiap bulan tuh dapat gaji. Itu udah pasti. Kalau ada potongan, itu berarti ada kesalahan dari kita. Entah kita terlambat, kita nggak masuk, atau apa, ada pemotongan. Tapi kalau berkat, suatu hal yang nggak pernah terduga yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Saya yakin teman-teman juga pernah ngalamin hal kayak gini, dapat berkat. Hal yang nggak pernah terduga. Saya sama istri ngalamin banget. Kita doa, tiba-tiba dapat berkat yang nggak pernah kita duga. Betapa kita belajar bersandar sama Tuhan. Belajar menaruh dan mempercayai seluruhnya kepada Tuhan. Itu juga perkara nggak mudah. Kalau kita percaya sama orang yang bisa kita lihat, itu gampang. Tapi nggak kelihatan, mau percaya gimana? Makanya waktu itu saya sempat bahas sama Ko Epen atau Ko Reza, saya lupa. Oh, Kak Andris. Tentang sekarang ini banyak orang child free. Pernah dengar child free ya? Yang orang nggak mau punya anak. Saya nggak mau punya anak. Karena ini kan budaya lagi ngetren nih. Oh, di bule-bule kan child free. Kita nggak mau punya anak, nggak mau. Ternyata diselidikin, mereka tuh sebenarnya nggak mau punya anak karena khawatir. Khawatir ntar kehidupannya gimana ya, mau hidup gimana ya. Dan ini mayoritas yang berpikiran kayak gini. Kayak di bule-bule ya ada yang orang Kristen, ada yang ateis. Tapi kalau teman-teman lihat saudara tiri kita, orang Muslim, kok di bule di sana, anaknya sampai 3, 4. Makanya di Eropa lihat, Muslim makin banyak kan, karena pertumbuhannya makin banyak. Orang bulenya nggak ada yang mau punya anak. Apalagi sekarang Jepang lagi krisis. Mereka kehilangan generasi nih. Udah nggak tahu lagi nih. Udah banyak yang nggak mau punya anak, nggak mau nikah. Akhirnya nikahnya sama apa? Anim lah dinikahin, hologram, terus pakai boneka. Aduh, saya bilang, ampun deh. Ini orang semakin maju negaranya kok semakin apa ya? Tanda apa? Nggak mempercayai Tuhan. Mereka cuma lihat apa yang mereka rasain, mereka lihat berat ini. Tapi lihat orang-orang yang bukan Kristen, yang dari Muslim gitu, mereka paksain sampai mau punya anak 2, 3, 4. Ya kan? Dan inilah yang membuat kita tuh jadi berat. Makanya kita dari usia sekarang belajar untuk mempercayai Tuhan. Apapun yang kita lakukan mempercayai Tuhan. Jadi itu Casey yang bisa Erik sharing, bagikan untuk Casey sama teman-teman yang lain. Jadi berani untuk mengatakan enggak. Tapi kalau Casey tadi udah bilang, Kak, untuk kasih makan ya udah.
kasih makan. Karena kan kamu nggak mungkin juga kan kasih ke gereja, Tuhan ya ampunin ya, ini uang haram nih Tuhan. Kesannya kita mau cuci uang gitu, cuci uangnya ke Tuhan, money laundry-nya ke Tuhan. Bener nggak kalau kayak gitu? Nggak juga kan? Ya kan? Nah, ini memang diperhadapkan suatu perkara yang berat. Bicara lagi etika kita, sikap kita. Ya itu aja dari Kerik. Mungkin dari teman-teman yang lain? Kasih Kak. Ya, thank you. Kasih. Iya. Thank you, Kak Erik. Ya, thank you, Sel. Ini ada pertanyaan, Kak. Ada chat yang masuk. Iya. Langsung dibaca ya, Kak. Boleh, Ini boleh. nggak mau disebut namanya. Iya. Shalom Kak Erik, sebelumnya terima kasih atas sharingnya malam ini. Kak, aku isi nanya, menurut Kak Erik, apa yang harus saya lakukan ketika semua teman-teman pelayanan saya meninggalkan saya tiba-tiba tanpa ada penjelasan? Kenapa mereka meninggalkan saya? Dan yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya harus bertahan dalam pelayanan ini atau harus mundur? Karena mungkin saya terlalu banyak diam dan apa yang mereka usul sehingga mereka meninggalkan saya. Oke. Saya terlalu banyak diam dan terserah apa yang mereka usul sehingga mereka meninggalkan saya. Ya. Itu yang tadi Kerik bilang ya, teman-teman ya. Thank you untuk yang bertanya tanpa menyebutkan namanya. Ya, tapi Kerik bilang kan, kita di dalam pelayanan nggak ketemu semua orang yang benar. Nggak semua orang yang berpikiran sama kita. Bahkan di dalam pelayanan banyak yang toxic. Jangan kan kayak gitu. Kerik yang satu full timer, ini udah sama-sama nih dengar suara Pak Eras nih. Khotbahnya Pak Eras nih. Tapi tetap aja nggak hidupin. Tetap aja lakuin kayak gitu. Punya geng banyak yang kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau Kerik cuma satu gini. Kamu doa. Kalau memang Tuhan tetap kamu bertahan di situ, bertahan. Dan Tuhan akan kasih kemampuan kamu. Kasih kecakapan untuk kamu dalam menghadapinya. Dan kalau kamu di situ, kamu akan menjadi pembeda. Kamu akan menjadi berkat. Kamu akan menjadi membawa perubahan di situ. Tapi bilang sama Tuhan bahwa, Tuhan aku nggak sanggup. Aku minta Tuhan menyertai. Nggak enak loh. Berdiam diri itu nggak enak loh. Saya ngalamin kejadian tahun lalu. Tahun 2022, 2023, 2022. Wah, saya ini sampai dibilangnya paling bodoh lah. Orang Ambon paling bodoh. Jadi ada teman kantor saya nggak perlu sebutin temennya, namanya. Tapi ini orang-orang lihat sikapnya ini arogan banget. Arogan banget. Dia sampai orang-orang bilang, Rik, lo kok mau aja sih ditindas? Lo mau aja sih, ngomongnya juga nggak dalam lembut. Satu kantor, satu dengar suara kebenaran, suatu Pak Eras. Saya nggak tahu nih, sama-sama nih kita nih, berdiri nih. Dengar suara kebenaran, gereja yang sama, layanan yang sama. Tapi responnya itu bisa beda. Saya sampai dibilang, Rik, lo kenapa ngelawan? Lo kok bego banget sih? Lo lawan. Saya ingat tahun 2022 tuh Pak Eras lagi khotbah tentang diam. Kalau kita mau ditenang, diam aja. Sampai ada lagunya kan, diam, ku mau diam. Bener nggak? Ada lagu kayak gitu kan, Pak Eras sampai bawa, waduh, ajarku diam, diam. Waduh. Saya bilang sama istri saya, yang nih orang nih, kalau nggak, saya tuh cuman yang bisa ngerem saya tuh, Tuhan tuh kasih tuh ada rem diri saya tuh. Rem diri saya tuh 5 orang. Pertama tuh khotbahnya Pak Eras, kedua Koepen, ketiga Koreza, keempat CMP, kelima Cisandra. Suami istri itu. Saya bilang sama istri, yang nih kalau nggak ada Koepen, Koreza nih, ini gue lipet-lipet nih yang. Waduh, tiap malam saya tuh doa. Wah, nih gimana tuh? Tuhan nggak enak. Waduh, dipermalukan loh. Kadang-kadang dia teriak tuh bisa ngomong saya tuh di kantor, bisa teriak gitu loh. Lu bego banget sih. Erik, lu gini.
Waduh, bayangin tuh di kantor. Tapi di kantor kita di GSKI Rawabot Kelapa Gading di pusat, itu kita punya nilai-nilai, punya pilar. Lo nggak hidupin nilai itu, akan kena sanksi, akan kena panggilan. Jadi itu kita di kantor tuh harus hidupin nilai-nilai, teman-teman. Kalau di kantor, ini kayak Erik buka langsung ya teman-teman. Jadi itu kita punya nilai, dan orang tuh bisa lihat. Waduh, saya pas doa kayak gitu, bener-bener Tuhan bela loh. Tuhan akhirnya mempermalukan orang itu. Tuhan membalikan lagi. Saya nggak perlu membalas, saya nggak perlu jelekin dia. Saya selalu bilang sama istri saya, yang kita nggak boleh balikin piring makan orang. Saya punya prinsip kayak gitu. Biarin orang jahat sama kita, tapi kita nggak boleh jahat. Kenapa? Kita bertanggung jawab atas kehidupan orang itu kalau kita jahat. Karena masing-masing kita nih ada berkat yang Tuhan udah siapkan melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita. Maka saya selalu bilang sama istri saya, yang kalau kamu juga di kantor ini juga sama. Kita mah ketemu di kantor manapun, ketemu ada orang-orang kayak gitu aja. Nggak ada semuanya baik-baik semua. Percayalah teman-teman, teman-teman pindah ke tempat kerja yang lain pun, sampai berpikir, oh mau coba kerja di Jerman kayak, mau kerja di Amerika kayak, pasti akan ketemu dengan orang-orang kayak gini. Pasti ketemu orang yang menyebalkan, pasti menemukan orang yang bisa membentuk hati kita, bisa kita buat nangis, buat kita nggak bertahan, buat kita nggak enak, buat kita kayak mau teriak. Tapi kalau menurut saya, udah kita berdiam diri di hadapan Tuhan, Tuhan yang bela. Dan lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi fokus kita udah mengasihi Tuhan aja. Dan kerjakan semuanya untuk Tuhan. Nggak usah pikirin orang itu. Kita nggak mikirin orang itu, bodoh banget kita, maaf ya. Kita bodoh banget. Saya sempat kayak pikirin orang itu, saya jadi bodoh. Orang yang nyakitin saya, dia bikin rugi saya mikirin, saya yang bodoh. Orangnya tidur nyenyak, ngorok lagi. Ya nggak? Kitanya sampai mikirin, ya bentuk dia kok kayak gini ya. Kok kata-katanya kasar banget ya. Kok dia sampai ngomong kayak gini nih. Kita tuh terlalu berasumsi. Kita selalu memikirkan hal yang nggak perlu kita pikirkan. Kita sering banget kita tersandera kayak gitu. Kita dalam lingkungan yang gak enak, aduh gimana saya harus keluar dari kantor ini deh. Saya keluar dari kantor ruangan ini deh. Saya harus cari tempat kerja yang enak deh. Erik cuma bilang satu hal. Kalian keluar cari kerja yang enak, nggak akan pernah ketemu. Pasti akan ketemu orang yang menyebalkan. Pasti ketemu orang yang bisa memproses teman-teman. Teman-teman kerja dimanapun pasti akan dibentuk. Pasti akan diproses. Belajar untuk menerima segala sesuatunya dengan benar. Dan selalu bilang, Tuhan makasih loh untuk tempat kerjaan ini. Saya selalu sama istri, saya selalu belajar tuh kita berdua. Tiap pagi sebelum kita melangkah bekerja, kita memberkati tempat kerja kita. Kita berdoa untuk tempat kerja kita. Kita mendoakan pimpinan kita. Kita mendoakan apa yang orang-orang di atas kita. Kita nggak mau menjadi pegawai, menjadi seorang pelayan Tuhan. Kita mengeluh dan menjelekkan pimpinan kita. Oh, sering banget. Orang-orang Kristen, kalau kesel sama bosnya, bisa mengutuki lagi. Saya yakin kalau teman-teman di sini mah nggak ada. Sini mah benar-benar semua. Bosnya ngeselin, temennya ngeselin, langsung bilang, Tuhan aku percaya aku mengasihi dia. Enggak. Kalau teman-teman di sini mah kalau misal 4 Manado nggak ada. Ini yang Erik maksud Zimbabwe, nggak ada di sini. Di sini mah benar semuanya. Benar nggak ada yang ngomong aku. Iya kan? Kita di peradaban kayak gitu, kita harus memberkati teman-teman. Kita harus doain pemimpin kita. Karena mereka, ingat nggak? Nih, pasti kita punya pengalaman yang sama semua. Percaya sama Erik. Nih punya pengalaman yang sama ya.
Waktu teman-teman belum masuk kerja, belum dapat pekerjaan, semuanya doa nggak sama Tuhan? Kalau yang bilang doa boleh kasih reaction, jempol atau apa. Waktu belum kerja ya, teman-teman masih mau cari kerjaan, semua doa nggak ke Tuhan? Mana? Doa nggak? Apa enggak? Enggak, saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Doa nggak tuh? Doa kan semuanya pada ke Tuhan kan? Menggebu-gebu banget kan? Belum dapat kerjaan, nangisnya bener-bener kan? Tuhan kok belum dapat? Kok Tuhan aku gagal? Tuhan kok aku masuk kerjaan kayak gitu? Tuhan kasih pekerjaan tuh, aku udah 3 bulan nganggur. Tuhan aku udah kuliah selesai tapi aku nggak dapat pekerjaan. Nangis-nangis di hadapan Tuhan. Pucat. Tuh nggak bisa gempa bumi deh dengan doa yang menggelegar. Tapi pas dapat pekerjaan, kadang-kadang kita lupa doa sama Tuhan. Kadang-kadang kita lupa doakan pekerjaan kita. Kita lupa doakan pimpinan kita. Kita lupa berdoa untuk perusahaan kita. Siapa yang di sini doa tiap pagi sebelum bekerja doain untuk pemimpinannya? Doain nggak? Kalau Kak Erik sama istri kita doain selalu. Kita bangun, Kak Erik nih sama istri ini punya jam doa beda-beda. Punya me time-nya masing-masing doa. Kalau Kak Erik udah pasti bikin mengganggu istri Kak Erik kalau doa. Udah 3:30 tuh Kak Erik bangun doa. Malam doa lagi. Sebelum tidur Kak Erik udah bilang sama istri, yang aku mau doa. Malam sebelum tidur aku doa, mengucap syukur sama Tuhan untuk segala apa yang terjadi sepanjang hari ini. Mau itu nggak enak, aku tetap mengucap syukur sama Tuhan. Saya bilang sama istri, aku mau cari Tuhan yang doa malam. Udah tuh istri udah tidur. Bikin ganggu lagi saya. Pagi, saya juga bilang sama istri, yang 3:30 aku doa selalu. Aku mau mengucap syukur sama Tuhan untuk mau menghadapi aktivitas sepanjang hari ini. Tuh istri saya jadi saksi tuh. Ntar saya udah selesai pekerjaan saya untuk anak-anak, gantian istri saya yang doa sendiri, punya jam sendiri. Tapi sebelum kita berangkat kerja, kita doa bersama. Kita gandengan tangan, kita berdoa. Kita berkati. Saya ini sama istri ini, kita full timer dua-duanya teman-teman. Saya di Rehoboth, istri saya di GBI City Tower. GBI City Tower, tahu pernah dengar? Yang Symphony Worship. Symphony Worship pernah dengar? Dengan apa akan ku balas? Ku nyanyi haleluya. Pernah dengar kayak gitu ya? Nah, saya dulu sama istri itu sama di situ. Nah, saya dulu di City Tower, terus saya keluar, terus istri tetap di situ, saya di Rehoboth. Nah, kita selalu berdua punya komitmen, kita selalu pagi-pagi kita selalu berdoa untuk pimpinan kita, untuk gembala kita. Istri saya tuh berdoa untuk gembalanya, Pak Johan Handoyo, untuk staf yang ada, ya kan, tim keuangan. Istri saya ini kerjanya sebagai staf keuangan finance. Sama dia juga doain saya untuk Ko Epen, Pak Eras, semua tim yang ada, media, semua didoain. Karena kita menandakan kita ucapan syukur. Jangan waktu kita belum dapat kerja, kita doanya sungguh-sungguh. Pas udah dapat kerjaan, karena temen yang gak enak, pergaulan yang gak enak, kita lupa doa sama Tuhan. Kita nyumpahin tempat kerjaan. Apaan nih, kerjaan apa nih? Bos brengsek nih. Nggak tahu diri nih bos nih. Belum satu selesai, udah minta lagi. Kita lebih banyak ngeluhnya daripada ngucap syukurnya. Bener nggak? Kalau di sini mah nggak. Kayak yakin di Home Nusantara 4 di Manado nggak ada. Teman-teman di sini mah, very good. Sikap hatinya, bener. Nih sikap hatinya bener. Ini sebenarnya. Iya. Kita harus berubah ya teman-teman ya. Mulai besok pagi berdoa untuk tempat pekerjaan teman-teman. Berdoa untuk pimpinan. Berdoa. Tuh, kayak istri Karik bilang, meskipun keadaan nggak baik, tetap doain. Pasti Tuhan ubahin tuh. Istri Karik tuh jadi saksi. Saksi ya yang ya. Bagaimana Tuhan ubahin semuanya. Dari hal yang nggak enak menjadi enak. Waduh, dia Ko Epen tuh, saya nih sama Ko Epen ya, teman-teman ya. Saya kenal Ko Epen tuh bukan waktu masuk kerja. Saya kenal Ko Epen itu dari saya, Ko Epen masih SMP. Ko Epen masih sekolah.
Saya udah kenal Koepen. Tapi saya waktu saya diperlakukan sama orang yang tidak enak, saya nggak pernah satu kata pun menjelekkan orang itu melalui Koepen. Saya bilang Koepen, gue diginiin, nggak pernah saya ngomong, nggak pernah saya lapor-lapor. Sekalipun saya dekat sama Koepen, tapi saya nggak pernah memanfaatkan kedekatan saya sama Koepen untuk menjatuhkan orang lain. Tuh istri saya jadi saksi. Sampai akhirnya Koepen dengar dari orang lain. Dan saya tahu pembelaan saya datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau saya membela diri, saya tahu, saya bela, Koepen akan bela saya. Pasti bisa dibalikin banyak hal. Jadi nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita tahu kita di sama Tuhan, pasti Tuhan akan bela kita. Nggak usah kita membela diri, teman-teman. Itu yang kita harus hadapin. Ya, mulai pagi hari, mulai besok berdoa untuk tempat pekerjaan teman-teman. Doain bos teman-teman. Doain teman-teman di dalam pekerjaan. Doain orang yang menyakiti kita. Doain orang yang ngeselin kita. Doain orang yang nggak sependapat sama kita. Doain. Karena doa mengubah segalanya. Tapi arogan kita dengan kekuatan kita itu nggak akan pernah bisa mengubah apapun. Karena manusia bisa berubah dengan apa yang kita doakan. Waktunya kapan kah berubah? Nggak ada yang tahu. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Jangan pernah kita memikirkan kita doa simsalabim kayak sulap. Enggak. Segala sesuatu ada proses. Saya menantikan sama istri tuh untuk perubahan kayak gitu. Waduh, dari dinyek-nyek ditindas. Enggak sebulan 2 bulan. Dan itu benar-benar Tuhan bela. Meskipun saya dibilang air sampai sekarang saya masih diklaim. Orang ketemu saya, lo tuh orang Ambon yang paling bego. Lo mau aja ditindas, lo mau aja, waduh, ini harga diri ini sebagai cowok, sebagai orang Ambon udah hancur, ya kan? Iya, ya bener-bener kita harus hidupin apa yang kita dengar, teman-teman. Saya sampai kadang-kadang bingung, lo kemana bertahun-tahun sama Pak Eras? Lo cuma jadi penikmat, tapi lo nggak pernah menjadi pelaku. Buat apa? Oh, buat saya, lu daripada denger Pak Eras tapi lu nggak pernah hidupin satu, belum mendingan gak usah hidupin. Mendingan nggak usah denger. Oh, bagi saya sih radikalnya kayak gitu. Kalian udah denger nih suara kebenaran, udah denger Pak Eras, udah denger, tapi nggak ada yang dihidupin, percuma. Mendingan stop, nggak usah dengerin, hidup liar aja. Kalau mau ekstrem kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau hidup dalam benar, hidupin, doain. Apa yang ini bertolak belakang, doain, hidupin. Itu akan berdampak. Itu yang bisa Kak Erik bagi, teman-teman. Ya. Jadi mulai besok, apa yang harus kita lakukan? Doain ya. Mendoakan tempat kerja kita ya. Ya. Tuh, mintain kesatuan hati. Nih, saya sama istri ini lucu banget nih. Kadang kita kan kalau di rumah kan kalau habis pulang kerja, Kak Erik ini punya kebiasaan, kalau pulang kerja, terus selalu tanya istri, yang gimana sepanjang hari ini kerjaan. Bahkan Kak Erik tuh punya prinsip, kalau misalnya Kak Erik mau pelayanan, misalnya kayak minggu lalu nih, 2 minggu lalu yang Kak Erik pelayanan sama Koepen ke Surabaya, Warrior di Surabaya, conference. Tuh Kak Erik sebelum pergi, tuh Kak Erik selalu bilang sama diri Kak Erik nggak mau ambil pelayanan apapun. Jadi perginya Jumat, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu Kak Erik nggak mau ambil pelayanan. Kak Erik ambil waktu me time sama istri. Banyakin waktu Kak Erik sama istri. Cuma apa? Dengerin istri doang. Yang gimana kerjaan? Yang gimana? Dia itu bisa cerita banyak hal. Kak Erik sampai pokoknya kayak gitu. Kalau besoknya mau home, sebelumnya tuh sehari sebelumnya Kak Erik juga sama. Kak Erik sama istri yang gimana? Jadi kita paginya tuh kita bawa dalam doa semuanya. Jadi bukan berarti kita ceritain kita jadi ngurumpi kayak emak-emak gitu kan. Yang itu orang itu tuh enggak, kita doain. Ada orang yang nyembelin di kehidupan istrinya Kak Erik nih, ada orang kayak gitu. Udah doain, yang doain aja yang. Kita doain aja. Ntar dia juga capek sendiri.
istri Carrie juga ingetin yang udah, yang kita doain aja. Udah. Bukan berarti kita cerita nih, saling cerita terus kita jadi ngegosip gitu. Kayak ibu-ibu komplek gitu kan. Ibu-ibu nganterin anak sekolah kan ngurumpi semua kan. Ya kita jangan kayak gitu teman-teman. Ya, mulai hari ini teman-teman harus tanamkan dalam diri teman-teman semua. Saya harus memberkati, saya harus mendoakan tempat kerja saya. Sekalipun itu nggak enak, saya harus mendoakan. Dan itu akan mengubah segalanya. Ya, jangan pernah menuntut perubahan kalau kita nggak pernah membayar harganya untuk sebuah perubahan. Setiap perubahan itu harus ada bayar harganya. Jangan kita menuntut perubahan tapi kita nggak mau bayar harganya. Itu cuma mimpi doang. Kalau teman-teman mau lihat perubahan, harus ada bayar harganya. Sama kayak waktu teman-teman belum kerja, teman-teman bayar harga kan doa sama Tuhan. Benar nggak? Doanya sungguh-sungguh kan? Ibaratnya kalau mau ke gereja terus, ya kan? Kalau di gerejanya ada permohonan doa, pasti doa list pertamanya tuh, Tuhan aku ingin bekerja. Tuhan aku ingin ada masuk kerjaan. Pasti kayak gitu. Ya. Jadi itu ya teman-teman. Mulai ada yang lain? Ada lagi yang saya lihat ada yang tanya lagi teman-teman? Gimana teman-teman? Masih adakah? Aku Kak. Oke, Windy. Silakan Windy. Iya. Jadi em, ini tantangannya sama di dalam pekerjaan. Jadi dari seringnya kakak itu aku mengambil kesimpulan selama kita berani mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan, dimanapun kita berada itu pasti ada tantangannya. Gitu. Jadi aku jangan percayakan aku untuk melayani di salah satu sekolah. Kan kakak bilang kalau misalkan ada orang yang kayak nggak adil sama kita itu nggak boleh balas. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang di Alkitab kita diajarkan untuk kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Nah, itu sempat aku terapkan dalam diri aku dan sampai saat ini pun aku masih menerapkan itu, tapi cenderung ketika itu aku terapkan dalam dirinya aku, yang adanya orang-orang yang ada di sekitar aku tuh bukan bukan melihat sisi kayak oh ini dia tuh cara hidup seperti orang Kristen tuh kayak gini, bukan dari situ sisinya, tapi malah dengan kita itu mau jadi terang di situ, kita mau jadi garam di situ, malah kita dimanfaatin gitu. Kayak segala sesuatu yang mau kita kerjakan, sebenarnya kita mau kerjakan untuk Tuhan. Jadi bawaannya kita tuh nggak mau menyusahkan orang, kita mau membantu orang. Tapi dengan begitu, bukan orang menangkap itu sebagai oh ternyata ini tuh anak Tuhan tuh cara hidupnya gini. Tapi ternyata dengan cara hidup kita seperti itu, malah orang-orang di sekitar kita tuh malah memanfaatkan kita gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita tetap terus kita harus berani menolak gitu loh. Karena karena kelihatannya bukan butuh bantuan atau apa gimana, tapi sebenarnya mereka tuh bisa kerjain itu. Cuman karena mereka melihat kita tuh nggak bisa menolak dan ya mereka melihat segala sesuatu yang diperintahkan ke kita itu kita nggak bisa nolak gitu loh. Makanya bawaannya bukan butuh pertolongan tapi kayak kelihatan memanfaatkan gitu Kak. Ya, thank you Windy. Ya, kita berlaku baik tapi malah dimanfaatkan. Benar ya kita ya. Kita harus jadi jahat jadi supaya kita punya ketegasan. Atau kita menjadi orang yang galak, jadi orang bisa lihat nih gue galak nih, saya galak nih. Ya kan? Tapi satu hal yang menarik, Pin. Nih saya nggak tahu ya, Carrie pernah cerita di Home Manado atau Home Nusantara 4, Carrie lupa. Ada satu kejadian, Carrie abis doa pagi tuh, Carrie nonton acaranya Mama Dede. Pernah nonton? Ma curhat, Ma? Iya, Ma.
curhat dong, iya kan. Jadi pas akhir habis doa tuh nonton itu tuh acara kalau nggak salah 5:30 atau apa. Nah saya nonton kayak gitu tiba-tiba ada yang curhat, mah kalau kita ditampar pipi kiri, kira-kira kita kasih pipi kanan nggak? Wah ada yang nanya gitu sama Mama Dede kan. Mama Dede tahu tuh, itu pasti kan pengajaran Kristen kan, ditampar pipi kiri kasih pipi kanan kan. Tahu nggak jawaban Mama Dede apa? Saya pikir jawabannya lembut kan, ternyata Mama Dede, kalau kita ditampar pipi kiri, tampar lagi pipi kanannya. Jangan bodoh. Gigi ganti gigi. Lawan. Jangan jadi bodoh. Kita jangan mau dipermainkan. Ditampar pipi kiri, tampar lagi. Jangan diam. Waduh, saya kaget Mama Dede ngomong kayak gitu. Udah kayak Rembo nih. Udah kayak Kopassus mau nyerang musuh kan. Kaget. Pagi jam 5:30 dia ngomong kayak gitu kan. Sampai sentak. Waduh. Tapi saya pas denger Mama Dede gitu ya, saya sambil merenung. Iya juga, bener juga ngomongan Mama Dede ya. Bener juga. Tuh nggak bener ya apa teman-teman? Benernya, karena manusia itu responnya kalau disakitin pasti mau balas. Contoh nih, kita pukul tangan kita aja nih. Kita merasa sakit kok. Teman-teman coba cubit deh diri teman-teman. Pukul aja. Respon kita langsung bilang, au, sakit. Daging ini akan teriak. Dan manusia tuh pasti akan membalas. Pengajaran Tuhan Yesus itu di luar logika manusia. Mana ada ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Logikanya di saat kita disakiti, kita balas menyakiti. Kita pasti ingin suatu hal yang berbeda. Maka ada peribahasa ya teman-teman ya. Lebih susah memberitahukan laler bahwa sampah itu nggak enak, bau, daripada mengubahkan manusia. Tahu nggak lalat atau laler? Dia punya pesaingnya namanya tawon, lebah. Ini dua-duanya sama-sama terbang nih. Tapi ajaibnya mereka nggak pernah ketuker. Tawon nggak pernah mencium sampah, nggak pernah mencari sampah, dan laler nggak tahu rasanya madu tuh enak. Pernah lihat laler bawa madu? Segerombolan bawa laler bawa madu gitu. Ini madu enak gitu. Terus pernah lihat tawon bawa sampah, daging busuk, dia bawa ke sarangnya, kasih ke ratunya, ratu nih daging busuk, bawa amis, bawa nggak enak, bawa sampah. Dan itu hebatnya Tuhan ciptakan dua makhluk itu. Tahu dia mana yang benar, mana yang nggak benar. Sorry teman-teman. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Jadi kalau misalnya Winnie tadi bilang, Kak, kalau dimanfaatin gimana? Dimanfaatin sama ketegasan itu beda. Kita harus berani mengatakan iya di atas iya. Kalau dimanfaatin, kalau kita bilang ini enggak sesuai, kita harus berani bilang enggak, sorry. Maka tadi balik lagi, Windy. Kita mau menjaga perasaan Tuhan atau perasaan manusia? Kalau kita kayak dipermainkan, kayak diremehin, kita harus tegas. Oh sorry, nggak bisa, saya nggak bisa. Karena dan ketegasan kita itu membuat orang sadar. Bukan galak ya, tegas. Kita berani bilang enggak. Lu salah ya, teriak sambil bentak aja tuh. Tahu nggak? Tuhan Yesus pun juga pernah tegas. Orang bilang dia marah di bait Allah. Karena bait Allah jadi sarang penyamun, kalau dia bilang kan, jadi pasar. Pernah dengar cerita itu? Tuhan Yesus marah? Ya kan? Bagi saya tuh Tuhan Yesus bukan marah, tapi tegas. Kalau dia nggak berani menunjukkan kayak gitu, mereka akan anggap bait Allah itu kayak pasar, udah bisa memperjualbelikan untuk penebusan dosa, jadi rame banget, jadi kompromi. Tapi Tuhan Yesus di situ kasih pengajaran ke kita, teladan, harus tegas, harus berani mengatakan enggak di tengah-tengah orang, supaya orang lain tuh tahu, oh iya,
Bukan berarti kita cuma diem-diem aja. Kasih tahu nih enggak. Kasih tahu nih nggak boleh. Jadi itu Win. Kita harus berani. Kalau Winnie bilang, Kak, saya nggak berani ngomong kayak gini. Minta Tuhan Yesus yang bantuin. Minta roh Tuhan yang menyertai. Tahu nggak? Bukan Windy aja yang kayak gitu. Tahu nggak? Ada orang kayak Windy yang nggak berani ngomong kayak gitu. Tahu siapa? Namanya Musa. Musa itu nggak berani juga ngomong ke bangsa Israel. Yang tegar tengkuk, yang angkuh, yang merasa benar. Musa nggak bisa ngomong. Sampai dia akhirnya harus ada asistennya namanya Harun. Sampai akhirnya apa? Minta Tuhan yang menyertai dia kan. Elohim Yahweh yang menyertai kan. Bener nggak? Jadi bukan Windy sendiri. Ada Musa yang kayak gitu ngadepin. Ada juga ya orang yang tiba-tiba ada masalah kabur. Pernah lihat nggak? Ada masalah terus kabur nggak berani. Tahu nggak namanya siapa? Namanya Daud. Daud bilangnya dekat sama Tuhan. Tapi takut. Kabur ke goa. Ada lagi orang itu hebat bisa berbuat banyak hal mujizat. Tapi cuma satu orang kasih satu ucapan aja. Dia jadi ketakutan. Tahu namanya siapa? Elia. Isabel langsung ngomong aja dia langsung takut. Tapi di saat kita ada roh Tuhan, itu membuat kita berani, teman-teman. Di saat teman-teman dekat sama Tuhan, Tuhan yang akan kasih kemampuan, kecakapan. Makanya saya ini selalu kenapa saya mau cari Tuhan malam, pagi. Karena saya tahu Tuhan kasih saya tanggung jawab untuk home semuanya. Saya bilang sama istri, yang aku mau doain setiap home leader, PIC home, anak-anak home. Karena cuma dengan doa doang Kerik bisa jaga mereka. Kerik nggak bisa ngomong home leader, Noya semangat ya, Sela semangat ya. Kerik terbatas. Belum lagi home-home lainnya. Kita sekarang tuh ada home plus lagi. Urusin oma-oma, opa-opa. Iyalah untuk Zoom aja mereka nggak bisa teman-teman. Sampai minta, pas kita ada ketemuan minta diajarin lagi. Pak tolong dong tutorial untuk kita masuk bikin Zoom. Mau buat Zoom gimana ya? Pusing nggak tuh? Untuk Zoom aja masih ada perkara nih Kerik belum. Ya kan? Untuk Zoom. Bahkan jangan kan Zoom nih terlalu canggih lah. Untuk tulis kehadiran di WhatsApp. Kan biasanya kan kita list kan. 1, 2, 3, 4. Dia nggak bisa. Oma-oma itu nggak bisa. Opa-opa itu nggak bisa. Saya nggak bisa nih. Tulis nama dong. Oke ibu bisa hadir ya? Iya. Dia cuma tulis namanya aja udah. Dia nggak bisa ikutin list kehadiran gitu. Bayangin. Makanya saya mau dorong teman-teman semua sekarang. Yuk, saatnya kita cari Tuhan terus. Karena di saat teman-teman cari Tuhan, di situlah ada kekuatan. Di situlah ada keberanian. Di situlah ada wibawa Kristus. Kita jadi berani. Musa pernah takut. Daud pernah takut. Elia pernah takut. Yesus pun pernah takut. Di saat dia mau disalib. Benar nggak? Tapi Tuhan Yesus memberikan teladan. Dia berdoa. Dia mendekat kepada Elohim Yahweh. Dia berdoa. Biarlah cawan ini berlalu daripada, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus tuh mengajarkan kita tuh nggak sebuah keteladanan. Nggak ada kekuatan lain selain kita datang sama Tuhan. Karena di saat datang sama Tuhan, di situ ada keberanian. Di saat datang sama Tuhan, di situ ada hikmat tuh kita bisa berbicara kepada orang lain. Di situ kita bisa tegas. Di situ orang lain bisa lihat, oh ini orang Kristen ya, beda ya. Ini orang yang berjalan dalam kebenaran beda ya. Itu yang membedakan teman-teman. Jadi bukanlah soal pendeta, gelar pendeta atau sekolah teologi, tapi orang yang bergaul intim sama Tuhan, yang karib sama Tuhan, yang akan mendapatkan hatinya Tuhan, yang akan menemukan sebuah keberanian untuk menjalani aktivitasnya.
Jadi teman-teman dan Kerik sama, kita harus cari Tuhan. Ya, teman-teman sama gitu. Ya Windy, jadi nggak ada cara lain selain datang sama Tuhan. Di saat kamu cari Tuhan, benar-benar Tuhan akan kasih kamu kemampuan, kecakapan, ketegasan. Untuk orang lain itu nggak semena-semena sama kamu. Nggak mempermainkan kamu. Dan orang lain akan lihat, Windy kok beda ya. Dia habis ikut apa nih, kok bisa beda ya? Langsung kamu bilang, ikut home dong, makanya. Home apa nih? Manado, home Nusantara 4. Di mana tuh? Sini, gabung kan bisa. Promosi kan? Promosi kita tuh nggak usah ngomong bagi flyer. Sikap hidup kita itu akan menjadi suara terbesar. Ini contoh nih istri Kak Erik nih. Saya waktu belum dengar Pak Era, saya galaknya minta ampun. Saya kalau udah marah sama istri, saya unyek-unyek di mukanya tuh. Saya gini-gini mukanya. Tapi pas saya dengar Pak Eras, saya hidupin kebenaran Pak Eras dari khotbah dari Pak Eras. Pak Eras bilang kamu harus jadi suster, kamu harus mas. Enggak itu saya istri ngomong apa, saya langsung diam. Saya iya yang, ya. Dan istri saya sekarang udah apa-apa dengar khotbah Pak Eras. Cari abam dengar abam. Saya nggak promosin abam, saya nggak promosin Pak Eras, tapi dia sendiri yang cari tahu. Oh kenapa laki gue bisa berubah ya? Ini orang yang gila, orang yang berani banget. Kok bisa berubah ya? Dia penasaran. Karena dia tak, iya benar. Karena sikap saya lebih kenceng daripada saya berbicara. Tindakan kita itu bisa menjadi mercusuar, menjadi toa yang paling kenceng bagi orang daripada kita berbicara. Kalau kita ngomong, tindakannya beda. Orang lain akan bilang apa? Ngomong doang lo. Omdo lo, ya nggak? NATO. Pernah dengar kata-kata kayak gitu? NATO. Maka orang Kristen nggak ada yang berani ngomong tentang kebenaran. Karena apa? Jadi sama mereka. Kalau kita beda, orang lain akan lihat kita beda. Gitu. Ya. Jadi itu Windy, semangat. Semoga jawaban Kerik bisa menjawab ya. Semoga benar jawaban Kerik ya. Kerik juga masih terbatas dengan banyak hal. Ya, Kerik nggak pinter, tapi Kerik menjawab dengan apa yang Kerik alamin. Ya. Iya Kak, thank you. Berarti kalau misalkan itu sudah diterapkan dalam dirimu, saya secara pribadi, berarti siap kehilangan teman, ya. Oh Jalan iya, siap. sendirian. Betul. Kita lebih baik kehilangan teman yang meracuni kehidupan kita. Kita tahu ini rusak. Tapi kita mau deketin, kita bisa rusak. Karena firman Tuhan udah bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Teman-teman bergaul aja sama orang yang nggak pernah dengar suara kebenaran, nggak pernah doa, hidupnya ngomongnya, percayalah. Teman-teman 3 bulan aja bergaul sama dia, pasti akan sama. Pasti akan sama. Tapi teman-teman bergaul sama orang yang benar, itu nggak mudah. Karena manusia punya kodrat dosa. Dia akan gampang mengikuti hal yang salah daripada yang benar. Kita dari kecil, nggak diajarin berbohong, kita bisa berbohong nggak? Langsung udah bilang, mama nggak ada. Orang tanya mama kita orang tua udah bilang mama nggak ada. Ya kan? Cariin itu bilang kita dari kecil aja bisa bohong kok. Sekolah minggu belajar apa kita bisa ngomongin lain. Dari kecil. Maka untuk kita hidup benar itu butuh perjuangan. Untuk hidup salah nggak usah perjuangan. Kita sekali aja melangkah akan sama warnanya. Sekali kita ngikutin sama. Saya lihat nih teman saya di kantor. Ini orangnya introvert. Terus juga pokoknya apa tuh sensi banget. Nangis. Bergaul sama ada satu orang teman juga saya di kantor. Waduh, orangnya nyablak. Orangnya tuh kadang-kadang pokoknya semaunya di kantor. Sekarang jadi sama loh. Introvertnya hilang. Jadi lebih kacau lagi. Berarti kan menandakan gampang banget berubah manusia itu. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Windy bilang kayak gitu harus siap kehilangan. Kehilangan teman harus siap gitu.
Ya. Jadi nggak usah pikirin, oh ini gimana ya, saya nggak punya temen ya, saya nggak punya ini. Lebih baik sedikit teman daripada 1000 teman yang menyesatkan. Lebih baik cuma 1 teman tapi membuat diri kita lebih benar daripada memiliki 1000 teman tapi membuat dirimu hancur. Ya teman-teman ya, berarti kan kita lebih baik nggak punya banyak teman tapi kita punya teman 1 aja. Udah nih teman kita ini aja nih, home gini aja, udah itu membuat kita akan jadi punya warna beda kok. Bukan kita merasa sombong, bukan kita merasa eksklusif, enggak, tapi kita tahu hidup kita tuh berarti, hidup kita tuh berharga, kita tuh punya masa depan, kita tuh punya tujuan. Kalau orang yang nggak punya tujuan, dia sembarangan hidup ya. Tapi teman-teman dan Kak Erik ini punya tujuan. Kita diciptakan Tuhan tuh punya tujuan. Kita dipanggil Tuhan tuh punya tujuan. Kita diselamatkan sama Tuhan itu punya tujuan. Jadi Tuhan tuh nggak sembarangan memanggil orang, memilih orang. Teman-teman dan Kak Erik ini dikhususkan. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang menjadi pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, itu aja Windy. Oke, ada lagi? Thank you, Kak. Masih ada teman-teman? Kalau udah nggak ada, mungkin kita foto aja dulu ya kali. Ya, udah habis ya? Udah selesai ya? Iya, Kak. Oke, tapi Kak Erik seneng banget bisa bertemu sama teman-teman dari home gabungan kayak gini. Ya boleh sekali-sekali gabungan untuk kita sama-sama saling nguatin ya. Jadi sama-sama kita saling support satu sama lainnya. Kak Erik juga minta maaf, Kak Erik kalau Kak Erik jarang datang ke Home Nusantara 4, Home Manado. Ya Kak Erik minta maaf, tapi teman-teman selalu ada di dalam doa Kak Erik. Karena Kak Erik rindu banget teman-teman berjuang sama. Ya, Kak Erik terbatas dengan banyak hal, tapi percaya Tuhan yang Kak Erik layani, Tuhan yang Kak Erik sembah, itu tidak terbatas dengan apapun. Kak Erik cuma bisa mendoakan teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih benar lagi. Hidup di dalam kebenaran. Sama-sama kita berjuang. Kak Erik ngomong gini bukan berarti lebih baik dan lebih benar sama dari teman-teman. Nggak ada. Kak Erik sama kok. Kak Erik mau berjuang terus. Kak Erik mau berusaha terus lebih benar lagi. Belajar terus. Belajar untuk menjadi suami yang benar. Belajar menjadi pelayan Tuhan yang benar. Belajar menjadi papa yang benar. Itu semuanya belajar untuk menjadi benar. Karena kita ini suratan yang terbuka untuk semua orang. Ya teman-teman, semua orang tuh akan lihat teman-teman. Teman-teman ini adalah selebgram, lebih daripada selebgram. Teman-teman adalah artis. Orang lain tuh akan lihat teman-teman. Teman-teman salah, itu langsung jadi sorotan. Teman-teman benar, itu juga jadi sorotan. Setuju ya? Benar nggak? Kita salah jadi sorotan, kita benar jadi sorotan. Ya. Oke, kita bersatu dalam doa ya, teman-teman. Kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk kami boleh belajar menjaga harta yang berharga dalam kehidupan kami. Kami menjaga hati kami, dan kami menjaga hidup kami, menjaga pribadi kami. Untuk kami hidup di dalam kebenaran. Engkau Allah yang memampukan kami. Berikan kami Tuhan hati yang haus, hati yang lapar akan Kau. Untuk kami hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Tuhan, kami terbatas dengan banyak hal, tapi kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Malam hari ini, hamba serahkan tuntunan hamba, saudara-saudara hamba, baik itu dari Home Manado dan Home Nusantara 4. Engkau Allah yang menyertai mereka. Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan mereka. Dimanapun Tuhan tempatkan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam pergaulan mereka. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami mau beristirahat, biar Engkau yang selalu menjaga kami, selalu menyertai kami. Bahkan di esok hari, di saat kami mau bekerja, kami mau mulai mempraktekkan apa yang kami dengar malam hari ini. Kami mendoakan untuk tempat pekerjaan kami, mendoakan pimpinan kami,
Kami mau berjalan dalam kebenaran. Terima kasih, kami ucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Amin. Oke, teman-teman. Terima Oh, kasih untuk malam hari ini udah undang Kerik. Kapan-kapan undang lagi ya. Minta diundang. oke, siap Kak. Thank you juga untuk Thank you. waktunya malam ini. Kita foto Ya, dulu thank ya you guys. teman-teman. Sebelum Foto, Kak Erik. mau foto, mau Iya, foto dulu? ya foto Ya, dulu Kak. oke. Jadi teman-teman ayo on cam sharein Kak Casey, Kak Aster, Mas Syafi, Pak. Kalau bisa kita foto bareng. Teman-teman, yang belum Sharein foto, Kak Casey. siapa yang lagi belum Nanti belum muncul? 3 orang lagi. Ini orang lagi. Ya, Ayo foto please. masih belum? Teman-teman, yang ragu-ragu untuk foto. Kenapa ya? Malu-malu pada foto ya? Ayo, Nanti mungkin yang lagi foto Kak Yobel. Yobel, kasih apa-apa? Ya, Sherin bilang jaringannya jelek. Oke. Jaringannya hilang. Desi bilang oke. Nggak bisa on cam, pakai emot aja guys. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Lagi, 3, 2, 1. Oke. Oke, thank you Yobel. Thank you teman-teman semua. Terus berjuang, tetap semangat. God bless. Thank Thank you you Kak Noya, Erik. thank you God bless. Thank Sela. you, Kak. Yobel semangat ya melayani Tuhan semuanya ya. Siap, Kak. Makasih. Ya, Pak. Ya, thank you. Oke guys, mohon jangan dulu leave ya.